Hai guys, akhirnya ya ketemu lagi sama aku Putri Andriana, pastinya dalam acara Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan pastinya happy. Seperti biasa kita berjumpa lagi. Ngapain lagi kita berjumpa kalau bukan mau review makanan? Nah, hari ini lagi-lagi kita mau review kulinernya salah satu artis atau public figure ya. Kalau kalian tahu Cha-Cha Frederica tuh kalau nggak salah dulu dia artis sinetronnya nggak sih? Artis sinetron. Pokoknya terkenal lah ya pada zamannya. Nah makin kesini ya mungkin udah jarang kelihatan di TV, ternyata dia buka usaha kuliner yang nggak kalah viralnya nih belakangan ini. Sebenarnya udah agak lama, kayaknya sih sekitar hampir 1-2 tahun ya, cuman aku tuh baru tahu dan dia tuh makin terkenal semenjak dia buka cabangnya yang ada di Menteng. Jadi kebetulan di Menteng tuh kayak ada kawasan baru gitu, kayak food court yang isinya makanan-makanan, tapi dia terpampang jelas banget tuh Cha-Cha Burgo ya. Jadi Cha-Cha Burgo itu adalah Cha-Cha bubur goreng yang mau kita review hari ini. Kalau nasi goreng udah biasa, mie goreng udah biasa, nah kalian sempat bertanya-tanya nggak sih kehadirannya si bubur goreng ini? Apakah ini nasi goreng yang dibuat bubur ataukah bubur yang dibuat jadi bubur goreng gitu ya? Nah nanti kita langsung aja cobain. Nah jadi Cha-Cha Burgo ini adalah salah satu bisnis kuliner artis yang tadi udah aku sebutin ya. Dia menyediakan 4 varian rasa. Ada yang original ya, ada yang salted egg, ada yang pangsit goreng, dan ada yang pelangi. Sebenarnya dulu dia awal-awal buka tuh punya varian rasa ciki, jadi dapat bubur terus dapat ciki, cuman mungkin nggak begitu banyak yang mau atau kayak gimana nggak paham lah ya. Tapi sekarang hanya ada 4 varian rasa dan akan kita cobain semuanya. Untuk harganya itu relatif 15.000 sampai di 30.000. Size-nya juga dia ada size medium sama ada size large. Jadi kalian bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, selain dia juga maksudnya punya si Cha-Cha gitu ya, dia juga buka franchise dan banyak artis juga, salah satunya kayak Chelsea Islan tuh dia akhirnya ngebuka franchise si Cha-Cha Burgo ini karena cabangnya juga udah banyak. Jakarta, Surabaya, Palembang, terus Tangerang, pokoknya banyak banget ya. Pokoknya kalau kalian mau tahu silahkan buka Instagramnya di Cha-Cha Burgo. Kalau nggak salah dia juga open buat kalian yang mau buka franchise gitu teman-teman. Oke, langsung aja. Aku mau review dari yang paling kecil dulu nih. Jadi kayak yang tadi aku bilang ya, dia tuh ada 2 size, ada medium sama ada yang large. Nah yang medium ini yang aku cobain, medium tuh size-nya segini kurang lebih ya. Jadi nggak begitu besar. Kalau aku sih cukup ya untuk size aku. Cuma mungkin untuk yang biasa porsi jumbo gitu ini agak kekecilan sih kayaknya. Dan terlalu simple gitu lah ya. Ini harganya itu tadi di 16.000. Ini kayaknya yang paling murah. Jadi original dan yang size medium. Oke nih kalau teman-teman mau ngelihat penampilannya nanti kita kasih unjuk juga sih gambarnya. Dia memang secara warna tuh lebih gelap daripada bubur pada umumnya. Biasanya kan bubur pada umumnya benar-benar putih menggambarkan nasi. Nah ini tuh agak-agak gelap coklat tapi nggak segelap kayak nasi goreng atau mie goreng gitu. Jadi cuman agak-agak coklat aja. Terus oh ya sebelumnya aku nggak tahu sih ini mau bilangnya protes atau kayak gimana. Cuman aku mau nanya apa emang nggak dapet sendok atau gimana gitu ya. Soalnya nih kita pesan 4 nggak ada yang dikasih sendok satupun. Entah dia lupa atau memang nggak dapet sendok kah konsepnya, tapi harusnya kalau take away dapet sendok lah ya. Ini mungkin buat koreksi juga, kalau ini aku belinya yang di cabang Tebet ya. Jadi kalau ada yang nonton atau ada yang kenal orang yang kerja di cabang Tebet, coba tolong dikasih tahu ya kita nggak dapet sendok. Tapi nggak apa-apa, untung ada sendok di sini. Nih ya teman-teman, kalau kita bongkar tuh dia ada bubur pastinya, terus ada bawang goreng, ada ayam, tapi toppingnya tuh dikit banget loh. Toppingnya dikit banget ya. Nih kayak toppingnya tuh segini doang nih. Kalau kita biasa beli bubur ayam itu kan justru yang bikin menarik adalah toppingnya kan. Tapi ini toppingnya dikit banget, ayam aja dikit. Cuman ayam, bawang goreng, terus seledri. Oke langsung aja kita coba. Ya dia tuh kalau kita lihat dari teksturnya itu nggak halus-halus banget, masih kelihatan bentuk nasinya. Terus dia tuh agak-agak lengket dan padat, nggak begitu encer. Oke kita coba bismillahirrahmanirrahim.
rasanya kayak nasi goreng, tapi ini teksturnya lembek aja. Rasanya kayak nasi goreng. Soalnya memang aku baca cara bikin si bubur goreng ini adalah si bubur itu udah jadi, kita bikin bubur kayak biasa, terus kita tumis kayak nasi goreng. Nah karena udah ditumis, atau memang karena dia udah tahu bakal diongseng-ongseng, jadi dia bikin teksturnya itu, bikin tekstur bubur itu nggak yang lembek banget. Bahkan pas dimakan tuh masih ada kayak gerinjel-gerinjel gitu. Jadi kayak nggak begitu, tuh ya, nih lihat deh. Dia tuh nggak sampai hancur, bahkan kalau kita gini dia tuh nggak jatuh. Jadi bener-bener masih padat banget. Warnanya juga coklat. Cuman ini yang medium tuh kayak toppingnya kurang, maksud aku meskipun dia ukurannya medium atau mini, itu harusnya toppingnya tetap banyak juga lah ya, tetap macem-macem. Karena kan yang dirubah size-nya aja, tapi bukan isinya gitu. Cuman untungnya ketolong, buburnya tuh jadi nggak tawar, ada rasanya. Jadi kayak meskipun nggak pakai topping masih enak gitu. Menurutku sih enak ya. Kalau mau cobain pakai sambelnya. Sambelnya cukup pedas, tapi enak. Menurut aku ngebantu si toppingnya yang kurang. Oke, untuk yang original sih, untuk aku yang pertama kali nyobain bubur goyang ini enak ya. Bumbunya tuh berasa. Jadi memang beda banget sama bubur yang pada umumnya. Bumbunya berasa, nyerap udah pasti. Cuman menurut aku minusnya adalah toppingnya kurang, dikit banget. Bahkan dia kayak cuma bawang goreng sama ayam, ayamnya kayaknya cuma 1 atau 2 potong doang. Ya, 1 atau 2 potong doang. Gak begitu banyak lah ya. Ini akan lebih enak dan menurut aku dia tuh pinter. Jadi teksturnya tuh yang padat ini tuh bikin enak. Jadi beda daripada bubur pada umumnya. Aku tuh sebenarnya kalau makan bubur gampang kenyang tapi gampang lapar lagi karena mungkin dia banyak air kan kalau bubur abang-abang gitu biasanya. Nah ini yang teksturnya yang padat mungkin akan membantu kita kenyang lebih lama. Oke. Ini yang original udah. Aku mau cobain yang pelangi dulu. Nah, nih ya, pelangi. Sebenarnya kayaknya pelanginya itu dari si kerupuknya ini yang warna-warni. Aku tuh ngebayanginnya dia tuh pelangi kayak pakai saus warna-warni gitu ya, topping warna-warni atau apa. Tapi kayaknya ternyata dia cuman bedanya di si kerupuknya ini. Tuh ya, penampilannya cantik. Nah, dia nih isinya toppingnya tuh ada cakwe. Terus ada ayam suwir gitu ya, ayam suwir gini, ada cakwe, ayam suwir, terus ada kerupuk pastinya dan bawang goreng. Oh sama, menurut aku yang kurang tuh satu, dia tuh nggak ada kecap. Ini nggak dapet kecap ya? Tadi yang dipisah di bumbu itu apa? Oh sambelnya. Oh dia nggak dapet kecap ya? Kalau iya, kayaknya udah jadi si bumbunya ini. Cuman kan kadang-kadang ada yang demen makan kecap banyak. Oke, kita coba apakah si pelangi ini rasanya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sih sama menurut aku ya. Jadi nggak ada bedanya sama si original. Tapi dia toppingnya tuh lebih banyak aja. Toppingnya lebih banyak. Dan warna-warni di kerupuknya. Jadi dia tuh cuman membedakan namanya mungkin biar unik aja kali ya. Bedanya adalah di kerupuknya, padahal rasanya sih sama aja. Secara tekstur buburnya tuh sama, masih padat juga tuh. Ya, padat. Bumbunya cuman nggak tahu kenapa kayak bumbunya tuh masih lebih ngeresep sih yang original tadi. Atau feeling aku doang kali ya. Atau bisa jadi karena size-nya ini besar. Ya, size-nya lebih besar. Ini tuh gede banget untuk ukuran bubur menurut aku dan ini juga cukup berat. Cuman cakwenya kayaknya entah potongannya terlalu besar atau kayak gimana ya. Jadi ngunyahnya tuh agak lebih susah, agak lebih keras dan mungkin juga karena udah faktor dingin. Udah kena angin gitu ya, jadi adem.
Toppingnya sih menurut aku kayak kurang variatif ya. Sebenarnya rasa buburnya tuh enak, bumbunya tuh enak banget. Apalagi untuk aku yang pertama kali nyobain, jadi belum bisa pembanding dengan burgo lainnya. Bumbunya enak, cuma toppingnya tuh kayak kurang. Akan lebih enak dia kalau kayak bubur biasa, toppingnya ada kacang ya kan, terus ada apa lagi sih biasanya macam-macam lah ya, seladernya tuh banyak, kerupuknya tuh banyak, terus pakai kecap, itu akan lebih enak sih. Soalnya kalau kayak gini jatuhnya kayak bubur ini, bubur Chinese gitu ya, di Chinese food. Jadi dia polosan terus dikasih cakwe gitu. Biasanya kalau bubur Chinese food tuh gitu. Oke. Jadi ternyata yang pelang ini rasanya sama ya teman-teman, dibandingkan yang original. Jadi kayak lebih unik di kerupuknya aja sih. Aku nyoba empingnya. Enak tapi kayak kayaknya udah kena angin jadi rada alot. Oke. Aku lupa nyobain toppingnya. Jadi kita tuh dapet toppingnya tuh macem-macem. Yang aku baca tuh dia ada cireng, ada bakso, terus ada apa tuh kalau dimakan KKI namanya? Kan apa ya? Yang suka dimakan KKI? Pentol ya. Nah biasanya tuh dia ada pentol juga. Pokoknya pilihan toppingnya tuh banyak. Cuman kita lagi dapet yang si cireng sama bakso. Oh ini beda lagi. Oh ini beli terpisah. Oh ternyata toppingnya beli terpisah guys. Ya jadi kalian kalau mau pilih toppingnya apa, agak unik sih. Biasanya kan kita telur ya, telur puyuh, usus, ati ampela. Nah ini tuh pilihannya kayak lebih kekinian, lebih modern lah. Aku mau nyobain dulu baksonya. Ini tuh digambarnya gede banget. Ya cuma biasa lah ya, namanya juga gambar. Kita dapat sekitar segini, 3 piece gini lah ya. Bakso sapi. Oke kita coba, aku mau nyobain pakai sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Dia kayak bakso goreng. Emang bakso goreng sih. Maksudnya ya udah nggak ada rasa yang beda daripada bakso goreng pada umumnya, cuman setidaknya dia nggak keras. Jadi masih empuk lah untuk dimakan. Kayaknya enak sambil makan bubur ya. Kita cobain lagi aja deh. Nih yang pangsit. Ya. Yang pangsit dia penampilannya kayak gini. Looknya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat toppingnya tuh akan sama ya. Cakwe. Terus dia ada ayam. Terus nih apa nih kuning-kuning. Oh aku tuh baru sadar. Dia itu campur telur di dalam buburnya guys. Ya. Dia tuh campur telur. Nah kalau kelihatan. Jadi proses pembuatannya kayaknya bener-bener kayak nasi goreng. Yang telur dulu tuh diorak-arik. Terus campur. Apa sih kalau nasi goreng tuh biasanya bumbu-bumbunya dulu kan. Kayak cabai, bawang merah, bawang putih. Yang udah dihaluskan. Campur buburnya. Terus udah deh diaduk-aduk. Dia ternyata ada telurnya. Mungkin ini yang bikin enak ya, bikin gurih. Baru kelihatan nih, soalnya yang tadi nggak kelihatan warna-warna kuningnya, ini kelihatan warna kuningnya. Atau jangan-jangan, coba aku mau lihat dulu. Oh kayaknya semuanya pakai telur kok. Semuanya pakai telur, cuman nggak kelihatan aja, ini baru kelihatan kuningnya. Oke kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini telurnya lebih berasa sih, telurnya lebih berasa. Enak menurutku ya. Cuman nggak tahu kenapa nih, aku udah mangkok ketiga, menurutku ini yang masih lebih asin. Si yang original ini. Original ini buburnya kayak lebih asin, rempah-rempahnya lebih berasa gitu. Kayak nasi goreng lebih medok lah. Kalau ini masih ada rada-rada tawarnya. Atau kayaknya pengaruh size juga bisa kan. Kadang-kadang mungkin kalau size-nya yang large bumbunya segimana. Kalau yang medium buburnya segini, bumbunya lebih dikit gitu ya. Sebetulnya sih secara rasa mirip-mirip, cuma beda di topping aja, dia pakai topping pangsit. Enak. Terus dia ayamnya tuh ya ayam suwir potongan dada biasa. Itu kurang kecap nih menurutku kalau pakai kecap. Terus pakai kerupuk yang kayak gini nih yang biasanya warna oranye tuh ini enak banget sih.
Ini enak banget. Jadi ya, udah 3 varian rasa aku coba. Menurut aku si basic burgonya ini enak. Karena dia bumbunya berasa banget, jadi gurih banget gitu ya. Cuman tuh kayak kurang di toppingnya. Toppingnya satu kurang banyak, sama kurang bervariasi. Cuman aku nggak tahu sih apakah konsepnya seperti itu atau kayak gimana. Karena kita masih nggak tahu juga nih sebenarnya burgo ini asal dari makanan asal dari mana. Apakah memang baru diciptakan belakangan ini. Tapi setahu aku sebelum adanya Caca Burgo ini di Depok tuh udah ada yang terkenal. Jadi dia kayak abang-abang. Itu tuh jualnya subuh ke pagi. Itu tuh rame banget, ngantri banget. Bahkan sempat masuk ke beberapa media. Itu yang terkenal yang aku tahu tuh pertama justru itu. Baru muncul si Caca Burgo ini. Enak. Aku suka banget sih bubur basicnya, cuman kayak kurang di topping aja. Aku mau nyobain pakai cireng, lupa. Kita cobain pakai cireng ya. Nyambung nggak sih sebenarnya pakai topping cireng tuh? Enggak. Cuma kan emang agak alot kan kalau cireng. Nyambung-nyambung aja sih karena sama-sama gurih mungkin ya. Cuman bingung juga makannya tuh kayak harus dicocol, harus dicampur apa. Tadi ini terpisah berapa, inget nggak cireng harganya? 8 ribuan 2. Syok sih. Biasa beli cireng kecil gitu gopean. Ya lumayan pricey lah ya. Tapi kalau untuk topping itu opsional. Jadi kalian boleh beli boleh enggak. Kalau aku tuh karena biasa aja ya sama topping, maksudnya kalau makan tanpa topping, kalau memang makanannya udah enak, menurut aku udah enak. Oke. Next. Tapi ini penemuan yang gokil sih menurut aku. Kayak bubur goreng. Ini ada nggak ya bubur goreng sekte bubur diaduk atau enggak? Diaduk apa enggak? Aduk. Lo? Enggak kan ya? Sama gue juga nggak diaduk. Ini sempat jadi perbincangan juga nih apakah bubur goreng ini ada sekte diaduk atau di enggaknya, kan sempat heboh tuh sampai di Twitter. Nah, ini nggak tahu karena ini diaduk atau enggak, rasanya tuh udah ada, udah gurih gitu. Oke, enak sih. Kita lanjut ke yang salted egg. Katanya sih ini yang paling apa ya? Paling jagoannya mereka lah gitu, yang paling bisa signature-nya mereka lah ya. Si bubur rasa salted egg. Oh ya, yang paling mahal tuh yang pangsit ini. Yang pangsit ini tadi 30.000. Yang ini tuh harganya di 27.500 kalau nggak salah ya. Yang ini tuh di 25.000 yang rasa pelangi. Aku nggak tahu bedanya di mana. Yang jelas yang aku lihat cuma bedanya di kerupuknya aja. Nah, yang salted egg ini kerupuknya dia pakai pangsit. Toppingnya juga sama, nggak ada bedanya. Oke, kita. Ya, dia ada cakwe, ada ayam, bawang goreng, dan daun bawang. Seledri ding. Oke, kita coba salted egg ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lebih asin aja sih. Tapi nggak begitu berasa menurut aku salted egg-nya. Nanti kita coba lagi. Berasa ada bedanya, tapi nggak begitu nyentrik. Rasanya tuh telur asinnya masih kurang. Kan udah banyak ya makanan-makanan kayak chicken salt egg atau beef salt egg gitu ya. Nah, menurut aku tuh masih lebih berasa yang kayak bumbu disiram gitu. Itu masih berasa banget telur asinnya. Kalau ini tuh asin, tapi bukan asin garam ya, tapi nggak begitu berasa. Bener-bener kayaknya kalau kita makannya buru-buru atau sekilas, itu nggak bisa ngebedain sih aku mana yang salted egg, mana yang enggak. Jadi harus bener-bener diresapin banget baru berasa salted egg-nya. Pun warnanya sama ya, warnanya tuh sama. Dia kayak ya udah warna-warna pucet gitu lah ya, warna-warna butek gitu. Aku tuh berpikir kalau dia salted egg dia akan rada kuning gitu ya, atau rada
warnanya beda lah ya, karena kan yang bikin asin tuh si kuning telur asinnya itu. Cuman ini menurut aku masih tidak begitu berasa. Atau kita coba yang bagian lainnya. Nih, kayaknya dia ada bumbu-bumbu telur asinnya nih. Pantes. Dia tuh bumbunya di atas ininya gitu loh. Aduh, nggak kelihatan lagi ya. Nih. Tuh. Ini tuh bumbu telur asinnya, kalau kalian makan atasnya ini baru berasa. Jadi kayaknya dia salted egg-nya tuh nggak ikut dimasak gitu. Jadi ditaruh di atasnya doang, kayak entah disiram atau di kayak sambal gitu. Ini baru berasa banget nih pasti. Nah, bener. Pokoknya ciri khas dari si salted egg itu kan dia kayak rada-rada keset di lidah ya. Karena kan teksturnya kayak gitu. Nah, ini baru berasa. Jadi kayak kalian harus ngaduk dulu ya. Soalnya dia cuma taruh di atas doang, udah di atas terus taruhnya di tengah-tengah doang. Oke lah, menurut aku si salted egg ini salah satu penemuan yang unik ya untuk di kalangan pecinta bubur, tapi menurutku kayak better kalau udah diratain gitu lebih berasa, atau ya bebas sih, mungkin ini mendukung kaum-kaum yang makan buburnya tuh gak diaduk kayak aku. Aku lebih suka kayak gini. Dan yang paling penting, dia salted egg itu nggak amis sama sekali. Aku tuh paling nggak suka kalau makan saus salted egg atau kayak bakpao tuh kan biasanya bakpao isi salted egg itu kan amis banget dan dia encer banget. Nah, aku tuh nggak suka. Tapi kalau rasa-rasa yang kayak gini enak, telur asinnya tuh berasa, tapi dia baunya juga nggak nyentrik, jadi masih nyaman banget di hidung dan di lidah. Mantap. Kalau di antara 4 varian rasa ini, kalau aku tuh nyaraninnya ya yang original sama si yang salted egg yang paling enak. Karena yang original ini kayaknya tuh memang bumbunya beda atau size-nya beda ya. Jadi ini tuh bumbunya lebih berasa banget, lebih gurih. Dan yang salted egg ini yang unik sekalian. Kalau yang dua ini sebenarnya tuh rasanya basic sama, cuman beda di kerupuk aja. Nah, untuk toppingnya kalian juga milih sendiri. Sambalnya juga enak ya. Sambalnya tuh kayak sambal sambal goreng, sambal masak gitu maksudnya, bukan sambal yang mentah. Jadi pas kita menghirup juga nggak begitu nyengat dan nggak begitu pedas. Terus masih ada minyak-minyaknya jadi bikin gurih. Cuman menurut aku kalau aku boleh kasih saran, toppingnya tuh supaya lebih banyak ya, supaya lebih merata gitu ya, sama varian toppingnya tuh lebih banyak juga, kayak tambah kacang atau tambah kerupuk yang lain atau sebagainya. Gitu teman-teman, jadi overall aku kasih rate 8 karena untuk makanan baru yang pertama kali aku cobain aku suka ya, respon di lidah aku juga oke banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran silahkan pesan online atau datang langsung ke offline store-nya. Nanti ya kalian juga bisa nikmatin promo-promonya kalau kalian beli online, karena setahu aku di Instagram banyak tuh dia poster kayak buy one get one atau promo bundling sama minuman dan bundling dengan topping. Itu pokoknya kalian cek Instagramnya aja. Itu juga sekaligus mengakhiri review aku hari ini. Sekali lagi thank you banget teman-teman yang udah gak bosan-bosan nontonin Try It, tapi jangan lupa terus saksikan Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai ketemu.